berat menurutku dan kalian bisa langsung saksikan aja di lokasi. Jadi ini berarti karakternya korban dari pelakor sendiri. Iya, itu jadi susah nggak sih buat risetnya kayak gimana? susah banget. Jadi aku tuh nonton dulu podcastnya dan aku memerankan Vita di mana dia tuh korban dari bapak dan si pelakornya. Jadi nggak cuma pelakornya doang. Mungkin alasan kamu sendiri menerima tawaran film ini apa sih? Karena menurut aku ini salah satu kesempatan yang luar biasa dari Pak Parwes, Starvision, dan Bobby. Dan juga ini film horor yang ceritanya sangat beda dengan film-film horor lainnya. Mungkin tadi udah sedikit ceritain apa aja sih kayak keseruan di lokasi syuting, mungkin adegannya, presetnya seperti apa sih yang seru? Keseruannya di lokasi syuting tuh pasti orang-orangnya, terus juga kita sesama cast deket banget sama satu sama lain. Terus juga yang bikin seru itu adegan-adegannya. Nanti kalian harus nonton langsung karena beneran ini filmnya seru banget dan tegang banget, kalian kayak emosinya dimainin banget. Tadi kan udah ada dibocorin trailer gitu. Nah, adegan yang paling sulit apa sih dari trailer itu tuh? Adegan yang paling sulit buat aku tuh adegan yang sedih-sedih. Nanti kalian bisa lihat sendiri adegan apa, dan juga adegan kesurupan. Itu pertama kali aku kesurupan ceritanya. Leona, Susah apa? kamu kan punya adik ya, punya kakak Naura. Seperti apa sih ngobrolnya gitu, terus kamu diskusinya gitu, atau dia ngasih tips-tips acting sama kakak kamu? Maksudnya diskusi dalam Ya, maksudnya ketika menerima peran, menerima project gitu, seperti ini gitu, diskusi nggak sama dia? pas diskusi, maksudnya aku harus menerima atau enggak? Ya bisa tahu misalnya ini gimana cara actingnya, atau misalnya pastinya kakakku tuh selalu support aku dalam hal apapun itu. Jadi pas dia tahu aku dapat tawaran film ini dan aku akan memerankan si PU dari film ini, pasti dia supportive banget. Beban nggak sih buat jadi pemeran utama gitu? Apa? Beban nggak jadi pemeran utama? Lumayan, apalagi ini film horor pertama aku dan terakhir aku main film layar lebar itu sekitar 5-6 tahun lalu, dimana aku tuh masih kecil banget, dan ini juga tanggung jawabnya beda lagi dari film-film sebelumnya. Balik ke adegan kesurupan, mungkin di setnya kayak gimana? Mencari tahunya seperti apa gitu adegan kesurupan? Jadi kita ada kelas workshop khusus untuk bagian aku adegan kesurupan. Terus juga aku banyak nonton film-film horor dari luar, film-film horor Indo. Terus aku juga lihat orang tuh kalau kesurupan gimana sih bentuknya. Terus juga aku dan coach Kak Putri dan Kak Ijo, kita cari suara khusus di film ini buat apa ya yang paling bikin suara kesurupan aku beda dari film-film lain. Surprise banget. Jadi itu yang bikin kita riset lumayan lama. Yang jadi sosok ayah sama ibunya siapa di sini? Om Fatih Mukhtar sama Tante Marcella Zalian. Bangun chemistry sama mereka gimana mungkin? Bangun chemistry-nya alhamdulillah gampang. Kita juga dikasih waktu banyak sama Starvision untuk reading berempat. Terus kita dikasih family day di mana kita jalan-jalan benar-benar layaknya keluarga kandung, dan mereka sangat welcome dan sangat hangat sih. Jadi aku juga ngobrolnya sama mereka. Kalau sama Asmara Abigail mungkin seperti apa? Sama Kak Asmara dari awal aku ketemu reading itu kita udah lumayan ngobrol, dan surprisingly aku sama Kak Asmara obrolannya masuk banget kalau kita ngobrolin sesuatu. Terus juga Kak Asmara tuh salah satu role model aku, kayak keren banget, aku look up banget ke dia juga. waktu bisa ceritain nggak sih selama syuting ada keseruan atau mungkin aku ceritain nggak sih waktu kamu di sling itu, syuting sling itu seperti apa? Nah itu kan kayaknya kamu digantung terus kebalik gitu ya? Adegan pas aku di sling itu emang lumayan menarik banget, malah itu salah satu highlight dari syutingnya. Itu kita seharian khusus hari itu tuh syuting buat adegan-adegan berat kayak kesurupan. Terus juga itu aku make up-nya bener-bener di make up, aku pakai soft lens merah gede banget sampai mata aku berhari-hari tuh gak hilang-hilang merahnya. Terus pas di sling itu kita latihan dulu 2 kali, terus kita baru take. Nah, kan kalau take kan angle-nya beda-beda ya, gak cuma dari satu angle doang. Jadi aku bisa bilang aku mungkin 10 kali dibolak-balik selama proses syuting. Waduh, badan kamu gimana tuh, nggak sakit-sakit? Enggak, alhamdulillah aku nggak merasakan pusing atau mual atau enak gitu. Dan aku happy sih ngejalaninnya, jadi mungkin nggak beban gitu. Tapi sebelumnya kamu tahu bahwa kamu akan ada adegan di mana?
tahu, dan itu yang malah itu salah satu yang bikin aku tertarik dengan film ini, karena aku kan gak pernah dibalik-balikin kan. Terus juga aku pas workshop sling tuh kayak ih seru banget gitu. Apa yang kamu suka di atas pas lihat lagi? Apa ya, mungkin rasanya pas dibalik gitu kayak seru banget, geli banget gitu. Kamu gak ketakutan tuh akan ada cedera atau apa? Enggak, Oke. aku percaya sama Star Vision pasti nge-provide yang terbaik buat kita. Oke. Saya boleh tahu nggak sih kenapa kamu mau mengambil peran ini gitu sebagai kayak mungkin debut acting utama kamu gitu? Menurut aku ini kesempatan luar biasa yang gak mungkin aku lewatkan, dan juga setelah aku riset tentang ceritanya, aku nonton podcastnya RJL5, aku merasa ini film yang sangat beda, dan nanti kalau tante nonton itu pasti ikutan kesel, ikutan sedih, karena ini beda banget. Dan ini nggak cuma horor-horor yang tiba-tiba nanti ada setan, tiba-tiba apa jump scare, enggak, tapi ini lebih ke drama keluarga yang maknanya banyak banget. Oke, satu lagi ya. Iya. Kan kamu tadi di press con bilang kamu tuh suka